Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A semester 7, NIM 17030300032. Mata kuliah kali ini yaitu Sosiologi Terapan yang membahas tentang kolektif dan kekuasaan internet. Internet telah menjadi fondasi yang paling kuat, fondasi yang dimana merupakan suatu tindakan perilaku sosial. Terbuka mencari kemungkinan baru yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan dan platform belanja seperti Amazon, yang dimana jaringan sosial komunitas seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Snapchat, seperti publikasi media dan jaringan komunikasi misalnya YouTube, berbagai file besar-besaran dan secara spontan, kelompok perhatian yang berkembang dan ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang dalam hashtag, yang dimana namun fenomena massa juga memasuki minat terorganisir dan komunikasi produksi dalam konteks yang terbuka, pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini digunakan web sosial seperti hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengordinasikan protes sosial. Hal ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang dan menjadi impres fenomena sifat yang berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial. Tujuan pertama pada buku ini yaitu menangkap dan menyusun keragaman ini dengan pendekatan teori aktor, dan untuk itu dasar yang menyajikan sebuah konsep heuristik tentang perilaku kolektif yang spontan dan terarah, aksi kolektif di era digital. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam semua kasus ini, terutama dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan yang bersertifikat, yang dimana infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi matian dan komunikasi. Internet kemudian terdiri dari yang baru lapisan substansial dan infrastruktur ini, yaitu melaluinya sebagai bentuk pertukaran sosial, banyak bentuk yang bersifat informasi pribadi dan kolektif mation atau komunikasi dan koordinasi kini. Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A semester 7, NIM 17030300032. Mata kuliah kali ini yaitu Sosiologi Terapan yang membahas tentang kolektif dan kekuasaan internet. Internet telah menjadi fondasi yang paling kuat, fondasi yang dimana merupakan suatu tindakan perilaku sosial. Terbuka mencari kemungkinan baru yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan dan platform belanja seperti Amazon, yang dimana jaringan sosial komunitas seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Snapchat, seperti publikasi media dan jaringan komunikasi misalnya YouTube, berbagai file besar-besaran dan secara spontan, kelompok perhatian yang berkembang dan ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang dalam hashtag, yang dimana namun fenomena massa juga memasuki minat terorganisir dan komunikasi produksi dalam konteks yang terbuka, pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini digunakan web sosial seperti hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengordinasikan protes sosial. Hal ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang dan menjadi impres fenomena sifat yang berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial.
Tujuan pertama pada buku ini yaitu menangkap dan menyusun keragaman ini dengan pendekatan teori aktor, dan untuk itu dasar yang menyajikan sebuah konsep heuristik tentang perilaku kolektif yang spontan dan terarah, aksi kolektif di era digital. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam semua kasus ini, terutama dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan yang bersertifikat, yang dimana infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi, matian, dan komunikasi. Internet kemudian terdiri dari yang baru lapisan substansial dan infrastruktur ini, yaitu melaluinya sebagai bentuk pertukaran sosial. Banyak bentuk yang bersifat informasi pribadi dan kolektif mation atau komunikasi dan koordinasi kini telah pindah ke ranah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh serangkaian teknis yang dapat dikelola yang tersedia secara global, platform dan layanan. Facebook misalnya berfungsi sebagai pusat jaringan sosial, platform kerja atau WhatsApp sebagai layanan perpesanan utama, YouTube sebagai terpenting hubungan distribusi untuk sebuah video, Google sebagai situs pencarian informasi pusat, Twitter sebagai layanan pesan utama, dan Amazon sebagai platform perdagangan berbasis web terkemuk. Buku ini berfokus pada bagaimana tepatnya ini terjadi, membahas peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan, pemantapan, dan penataan kolektif, tindakan dan perilaku, yang dimana platform dan infrastruktur utama di internet saat ini sedang dikembangkan dan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun selain berdominasi komputer, utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama dan kurator pertukaran individu dan kolektif di internet. Struktur pola komunikasi dan aktivitas penanggungan dengan jasanya. Dengan melakukan ini memiliki kekuatan infrastruktur peraturan yang menjangkau jauh melebihi monopo posisi ekonomi. Selanjutnya itu tentang aksi kolektif di era digital. Yang pertama itu tipologi berbasis aktor, jenis dasar aktor sosial, yang untuk memahami dinamika formasi atau berbasis web dan strukturnya organisasi, kapasitas, dan suatu pola tindakan. Kita mulai dengan melihat yang ada faktor konsep tindakan. Tipe-tipe dasar dari aktor sosial yang berbentuk realitas masyarakat modern dan itu juga beroperasi di web seperti titik awal atau pertimbangan individu. Individu baik bersifat individu, organisasi, jasi, dan formasi kolektif. Jenis pelaku ini memiliki persepsi yang berbeda, seperti realitas, preferensi, orientasi tindakan, dan mode pengambilan keputusan dan kesepakatan dengan sungguh-sungguh menggunakan sumber daya yang terwujud dan tidak terwujud, yang berbeda juga mengejar suatu tujuan. Sedangkan pelaku individu dan koperasi mewakili hubungan unit-unit yang didefinisikan secara jelas sebagai kolektif. Yang menjadi fokus studi ini jauh lebih heterogen. Yang pertama itu tentang individu, yaitu kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial atau tidak ada lagi yang diperdebatkan. Tentu saja tindakan atau cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Tindakan atau cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan dengan ekspektasi peran tertentu. Yang kedua itu organisasi. Namun pada masyarakat modern pada dasarnya tidak terstruktur di sekitar individu, tapi berada pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi di antara keduanya organisasi formal. Pada tahun Marx dan Simon yang menerapkan pada tahun 1958 dan Perrow pada tahun 1991, yang dimana banyak lebih dari individu dan pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis, yang dimana telah didirikan tindakan yang dicantumkan dan diformalkan dan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki strategi yang lebih besar kemampuan
dan mengimplementasikan sumber daya organisasinya, yaitu karena mereka sebagian besar tidak bergantung pada referensi atau minat anggota mereka. Tentu saja mereka juga tunduk pada kondisi ekonomi, politik, dan sosial dan perilaku. Masuk pada formasi kolektif. Kolektif semacam ini mungkin masuk pada koordinasi yang sangat berbeda dengan pola gerakan dan tidak bisa sembarangan dianggap sebagai aktor sosial tujuan bersama. Sumber daya dan orientasi tindakan ada berbagai tipe. Yang pertama itu tipe pertama daya dan orientasi tindakan ada berbagai tipe. Yang pertama itu tipe pertama tipe non terorganisir kolektif, yaitu atribut utama adalah agresif keputusan dan perilaku serupa di antara individu. Masuk pada perilaku kolektif dan kolektif yang tidak terorganisir, yang itu tentang jenis perilaku kolektif di web masa kerumunan publik. Satu dari yang pertama dan masih menginspirasi. Taksonomi perilaku kolektif dikembangkan oleh Bloomberg pada tahun 1939. Ia membedakan antara 3 jenis tersebut perilaku yang masing-masing dapat berubah bentuk menjadi tindakan kolektif yang lebih stabil. Massa yang tidak terorganisir dapat digambarkan menurut kriteria tertentu sebagai suatu agresif individu anomi timbal balik pada tahun 1997. Namun karena ini tidak berinteraksi secara sadar satu sama lain, mereka tidak menimbulkan perilaku bersama. Disposisi terdiri dari penggunaan infrastruktur sosioteknik, penerimaan penawaran media massa, memilih dan konsumsi. Mungkin massa yang tidak terorganisir sebagai jumlah pilihan individu, pengaruh besar pada ekonomi, politik, atau teknologi. Landasan perilaku, infrastruktur, dan kolektif. Perbedaan klasik dari perilaku kolektif ini memungkinkan untuk ditelusuri dan dibedakan antara formasi sosial berbasis web dan tidak terorganisir lebih tepatnya. Pada buku ini berpendapat bahwa bentuk-bentuk yang digariskan dari perilaku kolektif berasal dan berkembang bukan tanpa syarat apapun, melainkan dengan adanya sosial dan teknik infrastruktur yang memungkinkan munculnya tindakan individu yang berorientasi serupa dengan perilaku kolektif yang dihasilkan dan mengordinasikan dan membimbing, memantau, dan untuk derajat tertentu kendalikan aktivitas kolektif tersebut. Yang pertama itu infrastruktur web atau karakteristik pendukung. Kedua, infrastruktur web juga pengembangan karakter, koordinasi dan regulasi istik, aplikasi, fungsi, syarat dan ketentuan yang tepat dan dapat direproduksi platform. Mereka tidak hanya berkontribusi dan penataan sosial dan kelompok yang tidak terorganisir. Yang ketiga itu infrastruktur web menghasilkan sarana sosial yang secara fundamental baru troll. Masuk pada gerakan sosial atau konstitusi aksi kolektif, gerakan atau kategori konvensial atribut baru dan blind spot. Yang pertama itu tindakan kolektif, kategori sosial konvensional dalam ruang kosongnya. Dalam itu ada tindakan koneksi, atribut sosioteknik baru, dan titik buatan mereka. Ada juga kapasitas penataan dan penetapan aturan teknologi seperti media sosial sebagai infrastruktur dan institusi, serta seperti konten buatan pengguna dan pertukaran pribadi atau publik di internet, yang dimana serta perangkat yang multifungsi solid seperti smartphone, tablet, atau laptop yang berfungsi sebagai alat komunikasi teknis. Sekian dan terima kasih.